Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Fitriuni, NIM 17003019. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Mengenal Nilai Uang Logam Melalui Media Maze bagi Anak Down Syndrome kelas 4 di SLBN 1 Padang. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, di mana di dalam bab 1 ini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu latar belakang, perumusan dan pemecahan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang penelitian. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan salah satu syarat bagi manusia untuk dapat menjalankan kehidupannya dengan optimal dan maksimal dengan baik. Oleh karena itu, layanan pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Layanan pendidikan harus diberikan kepada setiap individu, tak terkecuali untuk individu yang mengalami hambatan, baik itu dalam fisik, hambatan dalam intelektual, hambatan sosial, dan hambatan bahasa bicara. Karena pendidikan wajib didapatkan oleh setiap individu. Nah, tak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus pun harus mendapatkan pendidikan, harus mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Anak kebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami hambatan baik itu sosial, intelektual, dan juga sosial dan bahasa bicara. Nah, anak berkebutuhan khusus ini layanan pendidikannya tidaklah sama dengan anak normal lainnya. Dia harus menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya tersebut. Salah satu jenis dari anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang memiliki intelektual di bawah rata-rata. Salah satunya yaitu anak Down Syndrome. Anak Down Syndrome adalah anak yang mengalami hambatan intelektual dan juga memiliki hambatan fisik, karena anak tersebut memiliki kromosom 21. Nah, banyak sekali kesulitan yang dialami oleh anak Down Syndrome ini dalam dunia pendidikan. Salah satunya dalam bidang mata pelajaran matematika, yang khususnya yaitu mengenal nilai uang. Kebanyakan dari anak Down Syndrome ini tidak bisa mengetahui nilai uang, baik itu nilai uang kertas ataupun nilai uang logam. Nah, dari studi pendahuluan yang saya lakukan pada tanggal 3 dan tanggal 9 Maret 2020 di SLB 1 Padang, pada saat itu saya mengamati proses pembelajaran yang ada di dalam kelas 4 SLB Negeri 1 Padang, di mana di dalam kelas 4 tersebut terdapat 3 orang anak, satu diantaranya adalah anak Down Syndrome. Nah, pada saat itu anak yang saya amati, anak belum bisa mengenal nilai uang logam. Kenapa saya mengetahui anak belum bisa mengetahui nilai uang logam? Karena saat guru mengajarkan, anak hanya menerka-nerka nilai uang logam tersebut. Misalnya nilai uang logam 100, dia menerka 1000, nilai uang 1000 tanpa melihat
kepada uang logam yang ditunjuk guru. Nah, cara yang diajarkan, cara guru mengajar di dalam kelas sudah bagus, karena guru sudah menggunakan media asli yaitu uang logam, dan juga mengajarkan anak dengan cara individu atau sendiri-sendiri. Anak dihadapkan dengan guru, satu-satu anak. Guru mengajarkan secara langsung dan berulang-ulang, tetapi pada saat itu saya melihat anak malas karena media yang digunakan guru kurang bervariatif, kurang menarik bagi anak, sehingga anak malas dalam belajar. Nah, karena hal ini saya ingin melakukan penelitian. Saya ingin menggunakan media Maze untuk mengajarkan anak mengenal nilai uang logam. Karena pada saat saya lihat anak tersebut, anak Down syndrome ini sudah mengetahui tentang bilangan. Dia sudah paham bilangan, dia sudah tahu bilangan. Nah, tetapi dia tidak tahu nilai uang logam. Hal ini di dalam kurikulum anak tunagrahita, di dalam kurikulum 2013, seharusnya anak kelas 4 SDLB tunagrahita ini sudah mengetahui uang dari pecahan 500 sampai pecahan 10.000. Tetapi dari pengamatan yang saya lakukan di kelas 4 SLB 1 Padang, anak belum mengetahui pecahan uang 100 logam, 200, 500, dan 1000 saat itu diajarkan oleh guru. Anak itu belum tahu, dia cuma menerka-nerka dan malas dalam belajar. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan media Maze untuk mengatasi masalah yang yang saya temukan di SLB 1 tersebut, yaitu dengan menggunakan media Maze. Media Maze ini biasa juga disebut dengan media alur. Jadi di media Maze ini anak disuruh belajar sambil bermain, dan juga media Maze ini nanti akan saya modifikasi dengan warna yang akan menarik perhatian anak. Yang kedua tentang rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah apakah penggunaan media Maze dapat meningkatkan kemampuan mengenal nilai uang logam bagi anak Down syndrome di kelas 4 SLB Negeri 1 Padang. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini menerapkan media Maze untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal nilai uang logam di SLB Negeri 1 Padang. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui penggunaan media Maze dalam proses pembelajaran mengenal nilai uang logam di kelas 4 SLB Negeri 1 Padang. Selanjutnya, tujuan yang kedua, mengetahui apakah media Maze dapat meningkatkan kemampuan mengenal nilai uang logam bagi anak Down syndrome di SLB Negeri 1 Padang. Selanjutnya, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada manfaat praktis dan manfaat teoritis, di mana manfaat praktis ini ada bagi siswa dan ada bagi guru, dan juga ada bagi peneliti dan peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian bagi siswa adalah dengan menggunakan media Maze, anak dapat mengenal nilai uang logam. Manfaat bagi guru yaitu penelitian ini nantinya dapat dijadikan
oleh guru sebagai pedoman dalam pemilihan media yang cocok dalam melakukan pembelajaran mengenal nilai uang logam khususnya. Adapun manfaat bagi penulis adalah dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang cara meningkatkan kemampuan anak Down syndrome dalam mengenal nilai uang logam. Selanjutnya, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai kontribusi gagasan ide penulis dalam pengembangan ilmu di dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan luar biasa, dan memberikan manfaat bagi pembaca maupun peneliti pada umumnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Adapun landasan teori di sini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang hakikat media pembelajaran. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang hakikat media maze. Yang ketiga saya akan menjelaskan hakikat uang dan menjelaskan hakikat anak Down syndrome. Dan juga saya akan menjelaskan tentang penelitian yang relevan dan juga kerangka konseptual. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat media. Yang pengertian media menurut Watty, di dalam Watty dijelaskan kata media berasal dari kata Latin yaitu medium, medius, artinya tengah, perantara, atau pengantar. Media erat kaitannya dengan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran sendiri, media sering dimaknai sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau alat elektronik yang berfungsi untuk menangkap, memproses dan kembali menyusun informasi visual atau verbal. Dengan kata lain, media juga merupakan alat bantu yang biasa digunakan sebagai penyalur pesan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengertian media menurut Rohani 2014. Di dalam Rohani 2014 dijelaskan bahwa semua yang bisa dimaknai oleh indera manusia yang memiliki fungsi untuk perantara atau alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan proses komunikasi dalam belajar mengajar. Dalam sumber lain, dalam proses belajar mengajar itu merupakan media. Selanjutnya, menurut Rahma 2019, dia menjelaskan media merupakan sebuah tempat dan penyampai pesan dari sumber pesan atau pendidik. Dengan menggunakan media, diharapkan peserta didik dapat dimudahkan dalam mencerna dan memahami suatu pelajaran meliputi, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pengertian media yang dijelaskan oleh Mahnun 2012 yang menyimpulkan bahwa media pengajaran merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan dalam tujuan menyukseskan program belajar siswa agar dapat tercapai perubahan tingkah laku yang diharapkan. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat saya simpulkan bahwa media adalah sebuah alat bagi guru untuk mengantarkan materi pembelajaran kepada peserta didik dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu tentang jenis media pembelajaran. Menurut Watty dijelaskan ada beberapa jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual, media audiovisual, media komputer, Microsoft PowerPoint, internet, multimedia. Selanjutnya, menurut Ali dijelaskan beberapa jenis media, yaitu media tradisional. Di antaranya media tradisional ini adalah
visual diam yang diproyeksikan, contohnya slide PowerPoint. Yang kedua, visual yang tidak diproyeksikan, contohnya gambar, poster, foto, dan lain-lain. Yang ketiga, audio media yang dapat didengar, contohnya kaset rekaman. Cetak, contohnya buku cetak, modul, diktat, dan lain-lain. Permainan, contohnya seperti teka-teki, simulasi, permainan papan, dan lain-lain. Yang selanjutnya masih dalam media tradisional menurut Ali, realia contohnya seperti replika, model, benda manipulatif seperti boneka dan peta. Jenis yang kedua yaitu media mutakhir. Pembagian di dalam media mutakhir ini menurut Ali, media berbasis telekomunikasi, media berbasis mikroprosesor. Selanjutnya, manfaat media. Ada dua manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, manfaat umum dan juga manfaat praktis. Manfaat umum penggunaan media adalah yaitu lebih menarik. Saat pembelajaran menggunakan media, maka pembelajaran yang diberikan guru akan lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua, materi jelas. Penyampaian pembelajaran menggunakan media ini lebih jelas dibandingkan guru yang tidak menggunakan media dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tidak mudah bosan. Dengan menggunakan media yang menarik dan juga menarik perhatian siswa, menyebabkan siswa tidak bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, siswa lebih aktif. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis dari media yaitu meningkatkan proses belajar, memotivasi siswa, merangsang kepekaan, dan juga terjadi interaksi langsung dari antara siswa dan guru. Yang keempat, prinsip penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, objektivitas media pembelajaran. Yang ketiga, guru harus memahami kelebihan dan kekurangan dari media yang dia gunakan. Yang keempat, memahami karakteristik setiap media pembelajaran. Yang kelima, syarat memilih media pembelajaran. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi penggunaan media pembelajaran. Yang kelima yaitu kriteria dalam memilih media pembelajaran. Dijelaskan dalam WATI 2016, ada beberapa kriteria yang dapat kita gunakan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama, media yang akan digunakan haruslah sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua, alat dan bahan media harus sesuai dengan ketersediaan di tempat. Misalnya, media yang akan kita buat haruslah tersedia bahannya di sekitar kita. Yang ketiga, biaya untuk membuat media harus disesuaikan dengan kemampuan orang yang akan menggunakan media tersebut. Yang keempat, media yang digunakan harus disesuaikan dengan kualitas atau mutu dari orang yang membuat media tersebut. Yang kelima, media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keenam, guru harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dari setiap materi pembelajaran sehingga dapat menggunakan media yang sesuai dengan materi tersebut. Yang ke-8, media pembelajaran harus berpusat kepada siswa yang belajar sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan di awal dapat tercapai. Baiklah, yang kedua adalah hakikat media maze. Yang pertama, pembagian dari hakikat media maze yang pertama yaitu pengertian media maze. Menurut EFDA 2013, maze adalah sebuah alat permainan edukatif
dengan lintasan sempit yang berliku dan berbelok-belok, dan kadangkala merupakan jalan buntu ataupun jalan yang mempunyai halangan. Maze merupakan permainan yang dapat merangsang imajinasi anak. Yang kedua, media maze menurut Dian Marta. Menurut Dian Marta, media maze adalah permainan pencarian jejak yang bermanfaat untuk melatih anak dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak serta sebagai alat bantu anak agar aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, pengertian media maze menurut Ninda 2015. Menurut Ninda 2015, maze merupakan sebuah media mainan edukatif yang dibuat dengan papan kayu yang berisi bentuk alur, diantaranya ada zigzag, gelombang kecil, gelombang besar, terdiri dari dua kategori, yaitu kategori miring dan kategori 1 kategori miring dan datar, kategori 2 kategori lengkung, datar, tegak, dan miring. Jadi dapat disimpulkan bahwa media maze merupakan media yang berupa papan yang di dalamnya terdapat alur-alur, baik itu alur miring, bergelombang, mendatar, horizontal, dan ada mini horizontal. Nanti anak tersebut melakukan permainan media maze tersebut. Dan dalam penelitian ini ada miniatur uang logam yang bisa digeser-geser oleh anak, dan anak menghubungkan uang logam yang sama sehingga anak dapat belajar sambil bermain mengenal uang logam. Di sini media maze yang dibuat berbahan papan yang berukuran 30 x 30 cm yang dibuat dengan berwarna-warni sehingga anak dapat menarik perhatian anak dalam belajar dengan materi nilai uang logam. Ini adalah contoh dari media maze yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu manfaat media maze. Manfaat media maze yaitu dapat meningkatkan semua bagian perkembangan anak, baik kognitif, motorik, sosial, emosional, dan kreativitas anak. Yang keempat adalah yang ketiga, proses penggunaan media maze. Dalam bermain media maze terdapat beberapa langkah penggunaan. Langkahnya ialah yang pertama, anak diberikan media maze dan anak diajak untuk mencari jejak untuk menemukan uang logam yang sesuai dengan uang yang ditempel pada papan maze. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penggunaan media maze di sini yaitu yang pertama, media maze diperlihatkan kepada anak. Yang kedua, anak diberikan untuk melihat dan diberi arahan cara penggunaan media maze. Yang ketiga, anak diminta untuk menyebutkan nilai uang logam yang berada di papan. Misalnya ini uang logam 1000, anak disuruh untuk menyebutkan uang logam 1000. Selanjutnya anak bermain media maze bersama guru. Nanti misalnya uang anak disuruh anak disebut untuk menyebutkan nilai uang 1000 ini, anak menyebutkan. Nanti anak disuruh bermain maze dan juga mendekatkan uang yang senilai, misalnya 1000 dengan uang 1000, uang 200 dengan uang 200, uang 500 dengan uang 500, dan juga uang 100 dengan uang 100. Selanjutnya, hakikat uang. Hakikat uang. Pengertian uang yaitu adalah sesuatu barang yang bisa diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar menukar. Selanjutnya, pengertian uang logam.
Menjelaskan uang logam atau koin merupakan salah satu alat pembayaran sebelum ditemukannya uang kertas. Uang logam salah satu alat pembayaran yang sah di Indonesia. Uang logam biasanya dibuat dari aluminium ataupun nikel. Setiap keping disertai dengan gambar-gambar timbul di bagian depan dan belakang yang mewakili ciri khas setiap daerah di Indonesia. Selanjutnya, fungsi uang. Adapun fungsi uang ada 4, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat sebagai standar pembayaran yang tertunda. Yang keempat, di dalam hakikat uang, yaitu perlunya anak Down syndrome dalam mengenal uang. Kemampuan mengenal dan menggunakan uang tergabung dalam pembelajaran akademik. Fungsional dikatakan akademik karena materi yang digunakan merupakan acuan dari materi pembelajaran bidang pelajaran matematika. Dikatakan fungsional karena nantinya anak akan menggunakan uang ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk melakukan proses interaksi jual beli. Pemahaman konsep uang. Kenapa perlu bagi anak Down syndrome? Karena pemahaman konsep uang bagi anak Down syndrome merupakan bekal Down syndrome dalam berpartisipasi di kehidupan masyarakat. Di antaranya keterampilan menggunakan uang seperti membelanjakan uang. Fungsi uang bagi anak Down syndrome seperti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat anak Down syndrome. Yang pertama, pengertian anak Down syndrome. Anak Down syndrome merupakan kelainan kongenital yang disebabkan oleh adanya kelainan kromosom 21 yang berakibat anak mengalami hambatan perkembangan mental dan fisik, sehingga anak Down syndrome mengalami retardasi mental serta kelainan fisik. Anak Down syndrome mengalami keterlambatan belajar dan perkembangan daripada anak sehat. Selanjutnya, dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak kecerdasan di bawah rata-rata, salah satunya termasuk anak Down syndrome, disebut juga dengan anak retardasi mental. Anak retardasi mental adalah suatu kondisi di mana perkembangan mental seseorang terhenti atau tidak lengkap, atau dapat juga dikatakan bahwa perkembangan yang dia alami tidak lengkap, atau dikatakan juga tidak sesuai dengan perkembangan mental anak seusianya. Biasanya retardasi mental ini ditandai dengan rendahnya intelijensi atau intelijensi yang mengalami subnormal dan dari masa perkembangan setelah lahir maupun masa kanak-kanak. Selanjutnya, klasifikasi anak Down syndrome. Ada beberapa klasifikasi anak Down syndrome. Yang pertama, trisomi 21 klasik, yang kedua translokasi, yang ketiga mozaik. Selanjutnya, karakteristik anak Down syndrome. Ada beberapa karakteristik yang dapat diamati dalam dari anak Down syndrome. Yang pertama, bentuk kepala yang lebih kecil dari orang normal lainnya. Dengan pada area tengkuk, anak Down syndrome memiliki bentuk yang datar. Yang kedua, pada area ubun-ubun, anak Down syndrome memiliki ukuran yang lebih besar. Dan pengerasan ubun-ubun pada anak Down syndrome lebih lambat, yaitu pada usia 2 tahun. Yang ketiga, mempunyai mata yang sipit. Yang keempat, mempunyai bentuk mulut yang kecil dan lidah yang besar. Yang keempat, garis telapak tangan lurus. Yang selanjutnya, anak Down syndrome memiliki IQ yang di bawah rata-rata, yaitu 50 ke bawah, sehingga di beberapa sumber disebutkan anak Down syndrome ini setara dengan anak tunagrahita sedang. Selanjutnya,
Masalah yang dihadapi oleh anak Down syndrome. Rendahnya IQ pada anak Down syndrome menyebabkan beberapa hambatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari anak Down syndrome. Karena hambatan tersebut muncullah beberapa masalah anak Down syndrome dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Yang adapun masalahnya diantaranya yaitu yang pertama masalah belajar, masalah penyesuaian diri, masalah dalam gagasan dan bicara bahasa. Yang keempat masalah dalam kepribadian. Yang kelima prinsip pembelajaran anak Down syndrome. Yang pertama yaitu prinsip umum, ada namanya prinsip motivasi, prinsip latar atau konsep, prinsip keterarahan, prinsip hubungan sosial, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip individualisasi, prinsip menemukan, prinsip pemecahan masalah. Yang kedua ada prinsip khusus, prinsip kasih sayang, prinsip keperagaan, habilitasi atau pembiasaan, dan rehabilitasi atau perbaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatmaini tahun 2018 dengan judul Pengaruh Aktivitas Bermain Media Maze Angka Terhadap Perkembangan Mengenal Lambang Bilangan Anak Usia 5-6 tahun. Nah, di sini kesamaan penelitian saya dengan penelitian dari Siti Fatmaini ini yaitu dia juga menggunakan media maze, tetapi perbedaannya di sini dia untuk anak normal 5-6 tahun, saya untuk anak tunagrahita. Dan juga yang ditujunya di sini adalah perkembangan mengenal lambang bilangan, sedangkan saya meningkatkan kemampuan mengenal nilai uang logam. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan John Effendi 2019 dengan judul Kemampuan Mengenal Mata Uang Melalui Permainan Ular Tangga Modifikasi bagi Anak Tunagrahita. Nah, kesamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti tentang mengajarkan mengenal nilai uang. Perbedaannya saya menggunakan media maze dan Ifmayanti ini menggunakan permainan ular tangga modifikasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Satriana Amarkes dan Fatmawati 2013 dengan judul Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 1-5 melalui media flashcard bagi anak Down syndrome. Nah, di sini kesamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang anak Down syndrome. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual dalam penelitian saya, pengenalan uang sangatlah penting baik bagi semua orang, walaupun dia anak tunagrahita, karena jika anak Down syndrome tidak mengenal nilai uang, dia tidak bisa bersosialisasi secara mandiri dengan masyarakat dalam proses transaksi, baik itu dia melakukan jajan sendiri, dan juga anak Down syndrome akan mudah ditipu oleh orang karena dia tidak tahu nilai uang yang dimilikinya. Adapun langkah konseptual yaitu yang pertama belum optimalnya kemampuan anak dalam mengenal nilai uang logam. Yang kedua, melakukan persiapan pembelajaran dengan menetapkan tema dan mempersiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, melakukan pembelajaran dengan menggunakan media maze sehingga anak dapat antusias dalam belajar karena melakukan belajar sambil bermain. Yang keempat,
tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan anak Down syndrome dalam mengenal nilai uang logam, sehingga anak dapat meningkatkan keterampilan dalam melakukan transaksi berbelanja secara mandiri. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bab 3, metodologi penelitian. Di dalamnya yaitu ada jenis penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, rancangan penelitian, data dan cara pengumpulan data, instrumen penelitian, dan juga indikator keberhasilan dalam penelitian. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini memiliki pengertian adalah suatu pencermatan terhadap proses belajar mengajar berbentuk tindakan yang dengan sadar dimunculkan dan berlangsung di dalam kelas secara bersama. Nah, pengertian dari penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja cara mengajar guru di dalam kelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Dan pusat dari penelitian tindakan kelas ini adalah guru. Yang kedua yaitu manfaat dari penelitian tindakan kelas. Adapun manfaat yang dapat manfaat dalam penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, penelitian tindakan kelas sangat cocok diberikan untuk menjadikan guru menjadi peka terhadap dinamika pembelajaran yang ada di kelasnya. Dia menjadi peka terhadap pembelajaran yang terjadi di kelas antara dia dan muridnya. Yang kedua, dari kepekaan yang diperoleh oleh guru tersebut diharapkan guru tersebut dapat memperbaiki apakah masalah tersebut dari dirinya sendiri atau muridnya. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas biasanya menambah kualitas kinerja guru hingga menjadi profesional. Selanjutnya, yang kedua yaitu tempat penelitian. Adapun tempat penelitian di dalam penelitian ini adalah di SLB Negeri 1 Padang. Yang ketiga, subjek penelitian. Adapun subjek penelitian yang ada di dalam penelitian ini adalah anak Down syndrome kelas 4 di SLB Negeri 1 Padang. Yang selanjutnya, rancangan penelitian. Di dalam penelitian tindakan kelas terdapat 4 proses dalam pendidikan tindakan kelas yang diambil dari beberapa ahli yang disimpulkan menjadi 4 proses. Yang pertama, perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi. Di dalam penelitian tindakan kelas ini dibagi menjadi beberapa siklus. Ada siklus 1, siklus 2, dan siklus seterusnya. Di dalam setiap siklus terdapat perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Adapun nantinya di penelitian ini dibagi menjadi 2 siklus. Yang di dalam siklus 1 yang pertama ada perencanaan. Di dalamnya terdapat merencanakan proses pembelajaran dengan materi mengenal nilai uang logam dengan media maze. Yang kedua, mengembangkan deskripsi kegiatan yang akan dilakukan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun lembar observasi siswa. Yang keempat, menyusun evaluasi. Di dalam pelaksanaan tindakan, aktivitas yang dilakukan di tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran dengan materi pengenalan nilai uang logam.
Yang ketiga, observasi. Setelah pelaksanaan pembelajaran dengan materi pengenalan nilai uang logam dengan menggunakan media Maze, maka saat proses pembelajaran tersebut dilakukan pengamatan atau observasi. Yang keempat, refleksi. Di dalam refleksi ini, yang pertama, mengamati hasil kerja siswa pada latihan yang diberikan. Yang kedua, mencermati hasil pengamatan untuk membuat kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil pencermatan untuk tindakan perbaikan pelaksanaan kegiatan penelitian dalam siklus 2. Siklus 2 yang akan dilakukan setelah dilakukan evaluasi tindakan pada siklus 1, maka dilakukan tindakan siklus 2. Adapun langkah-langkah yang ada di dalam siklus 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih ada perencanaan, yaitu mengamati masalah yang dihadapi pada pelaksanaan siklus 1. Yang kedua, membuat RPP. Yang ketiga, membuat lembar observasi siswa. Yang keempat, menyusun tes. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Adapun pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus 2 ini dengan menerapkan usaha yang lebih dalam penggunaan media Maze pada materi pengenalan uang logam. Yang masih pada tahap yang ketiga, yaitu observasi. Peneliti menulis semua tahap-tahap yang terjadi dalam proses pembelajaran, mendiskusikan mengenai siklus 2 yang telah dilakukan, mencatat kelemahan ataupun ketidaksesuaian antara perencanaan dengan respon siswa yang diharapkan dalam pembelajaran. Yang keempat, refleksi. Mengamati hasil kerja siswa pada latihan yang diberikan. Yang kedua, mencermati hasil pengamatan untuk membuat kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil pencermatan untuk tindakan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan penelitian siklus berikutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu data dan cara pengumpulan data. Yang pertama, sumber data. Sumber data menurut Johnny Demyati, sumber data ialah dari mana data itu diperoleh. Jadi, pengertian sumber data adalah subjek ataupun objek penelitian di mana darinya akan diperoleh data. Dalam melaksanakan penelitian ini nantinya penulis memperoleh data melalui guru, anak Down Syndrome kelas 4 SD di SLB Negeri 1 Padang. Yang ketiga, data kualitatif. Yang keempat, data kuantitatif. Yang kedua, instrumen yang ada di dalam penelitian ini adalah instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi ini karena ada metode tes, maka ada instrumen evaluasi. Nah, instrumen evaluasi ini juga sejalan dengan instrumen observasi. Nanti instrumen evaluasi ini akan menilai dari instrumen observasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan. Pembelajaran mengenal nilai uang logam menggunakan media Maze dikatakan berhasil jika terdapat peningkatan kemampuan siswa dalam mengenal nilai uang logam pada setiap siklus 1 sampai siklus 2 dan mencapai besar dari 50%. Adapun kriteria yang ada di dalam keberhasilan siswa meningkatkan kemampuan mengenal nilai uang logam adalah sebagai berikut. Jika hasil kecil dari 30%, maka artinya dalam kriteria kurang sekali. Jika 31 sampai 40% berarti kriterianya kurang. Jika 41 sampai 50%, maka dengan kriteria cukup. Yang selanjutnya, jika 51 sampai 60%, maka kriterianya baik. Jika besar dari 60%, maka kriterianya baik sekali. Nah,
Sekian pemaparan proposal dari saya, Nadia Fitriuni. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah, dan kesalahan banyak terdapat pada saya. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.